Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat bertemu dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan anak sekalian tetap sehat, tetap semangat, tidak lupa sholat, dan ketika pelajaran jangan sampai telat. Anak sekalian, agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, untuk hari ini hadir semua ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir, alhamdulillah. Sekalian, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah. Materi ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang toharoh, bersuci. Karena sholat tanpa bersuci sholatnya tidak sah. Dan toharoh itu ada dua macam, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Anak sekalian, adapun tujuan dari kita mempelajari materi ini, setelah kita mengikuti pelajaran dengan model problem based learning, diharapkan peserta didik mampu satu, melaksanakan sholat wajib berjamaah setiap waktu dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjabarkan pengertian sholat berjamaah dan membedakan syarat sah ketika menjadi imam dan syarat sah menjadi makmum, sekaligus menjabarkan pengertian sholat jamaah itu sendiri. Kemudian yang keempat, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan ketentuan sholat berjamaah. Yang kelima, anak-anak bisa melafadzkan rukun qauli di dalam sholat. Ini nanti pada pertemuan kedua semuanya harus bisa melafadzkan rukun qauli yang ada dalam sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah dan tahiyat. Kemudian pada pertemuan ketiga nanti anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan sholat berjamaah. Dan sekalian, untuk selanjutnya adalah saya bagi kelompok 1 terdiri dari siswa laki-laki, kelompok 2 terdiri dari siswa perempuan, agar nanti bisa berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah. Anak-anak sekalian, sebenarnya di sini ada di video. Saya lanjutkan saja karena tidak bisa diputar. Dari video tadi, anak-anak hendaklah bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian sholat jamaah yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan salah satunya ada yang menjadi imam. Itu adalah pengertian sholat berjamaah. Jadi salah satu dari jamaah itu harus ada yang berdiri di depan, itu sebagai imamnya. Kemudian hukum sholat berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan.
ada yang mengatakan fardu kifayah. Karena sekalian, kemudian keutamaan sholat berjamaah yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sholat jamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Anak sekalian, untuk selanjutnya, untuk agar sholat jamaah kita itu sah, maka orang yang ditunjuk sebagai imam itu tidak sembarang orang, ada beberapa syarat. Syarat menjadi imam yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Jadi imam itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca Al-Qur'annya. Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, fasokannya bagus. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibanding dengan yang lain. Kemudian yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, sudah balik, sudah dewasa. Kemudian yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Dan kemudian yang ketujuh, seorang laki-laki. Seorang perempuan boleh menjadi imam jika yang menjadi makmum itu perempuan semuanya. Karena sekalian, untuk selanjutnya yang menjadi makmum pun juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat menjadi makmum harus berniat mengikuti imam, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, harus niat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerak-gerik sholatnya imam. Di makmum harus tahu gerak-geriknya imam. Kemudian berada dalam satu majelis dengan imam. Yang keempat, posisi makmum itu berada di belakang imam, tidak boleh sejajar, harus di belakangnya. Kemudian yang kelima, hendaklah sholat makmum itu sama dengan sholatnya imam. Anak-anak sekalian, kemudian untuk makmum ini bisa kita perhatikan dari gambar. Tidak semua makmum itu bisa bersama imam dari awal sampai akhir. Ada kalanya yang terlambat. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa makmum itu ada dua, satu makmum masbuk dan dua makmum muwafiq. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat, tidak sempat menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihahnya. Hanya baru membaca beberapa ayat dari surat Al-Fatihah, imamnya sudah ruku'. Kemudian untuk yang kedua, makmum muwafiq yaitu makmum yang bisa mengikuti sholatnya imam dari awal hingga akhir. Dan anak sekalian, itu penjelasan dari pengertian sholat jamaah, syarat sahnya ketika kita menjadi makmum dan ketika kita menjadi imam. Anak-anak harus bisa mengelompokkan, ya. Anak-anak harus bisa mengelompokkan mana itu syaratnya sholat jamaah, mana itu syaratnya menjadi imam dan syaratnya menjadi makmum. Untuk tugas, ya ini ada beberapa soal harus anak-anak kerjakan. Soal pertama, soal kedua dan lain-lain, ya, harus anak-anak kerjakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, saya harapkan anak-anak bisa satu, melafadzkan niat ketika kita menjadi imam.
dan melafadzkan niat ketika kita menjadi makmum. Yang kedua, anak-anak harus bisa melafalkan bacaan rukun qauli di dalam sholat. Bacaan rukun qauli di dalam sholat itu ada dua, yaitu Al-Fatihah dan tahiyat. Anak-anak harus bisa melafalkan dan menghafalkan, kemudian mempraktekkan. Pada pertemuan ketiga kita praktekkan. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.